Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafli. Saya di sini mendapatkan tugas dari dosen saya, yaitu Bu Dila, dalam mata kuliah komunikasi pemerintahan. Dan dalam kesempatan kali ini saya sedikit banyaknya akan mempresentasikan tentang komunikasi pemerintahan yang telah diberikan topiknya oleh Bu Dila, yaitu di sini saya mendapatkan topik tentang media komunikasi pemerintahan. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan dan sedikit menjelaskan tentang media komunikasi di zaman sekarang ini, di zaman yang serba canggih semuanya, yang sudah sangat pesat teknologi ya. Nama saya Ahmad Rafli, NPM saya 41835061 dalam mata kuliah komunikasi pemerintahan. Ya, langsung saja kepada topiknya. Yang pertama, perkembangan media. Poin A, 1978 merupakan awal ditemukan sistem papan buletin. Awal dimungkinkannya seseorang untuk dapat berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain menggunakan surat elektronik atau mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, yang semua itu dapat menggunakan saluran telepon yang terhubung modern. Jadi tahun 1978 sudah ada yang namanya alat untuk media untuk berkomunikasi ya, seperti telepon seluler, seperti itu. Kemudian 1995 ditemukan GeoCities. Situs ini merupakan web hosting, yaitu layanan penyewaan untuk penyimpanan data situs web agar bisa diakses dari mana saja. Dan temuan ini menjadi tonggak berdirinya situs-situs web lain. Nah, jadi menurut saya ya, di tahun 1998 ini sudah mulai ditemukan yang namanya web hosting, yang artinya kita bisa mencari sumber berita dari suatu link atau apa ya yang sudah terdaftar di sini. Jadi penyimpanan data, jadi penyimpanan itu sudah ada dalam web itu. Jadi ketika kita ingin mencari tentang berita itu, kita tinggal bisa mengetik web tersebut. Dan itu pun menjadi tonggak awal berdirinya situs-situs web lain. Jadi tahun 1998 ini awal dari penemuan web, sehingga dari awal tahun 1998 dan seterusnya itu adalah awal untuk membentuk suatu web lain, situs-situs lain, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian 2004 ditemukan Facebook, situs jejaring sosial yang terkenal hingga kini, merupakan salah satu situs jejaring sosial yang memiliki anggota terbanyak ya. Jadi di 2004 juga sudah semakin tren ya, sudah semakin canggih, sudah ada yang membuat berupa aplikasi yang bernamakan Facebook, dan masyarakat bisa mengupload apa gitu di Facebook, semua itu bisa. Dan Facebook pada 2004 hingga kini, mungkin ya saya belum melihat sumbernya lagi, belum meriset data lagi. Jadi dia memiliki anggota terbanyak dari
aplikasi-aplikasi lainnya yang mencari yang memakai orang yang berupa anggota gitu. Jadi Facebook itu paling banyak. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi pada 2004 sudah mulai canggih, sudah mulai ada situs jejaring sosial yang terkenal gitu, seperti Facebook, seperti itu. Kemudian di 2006 ditemukan yang namanya Twitter, situs jejaring sosial yang berbeda dengan yang lainnya. Berbeda karena penggunanya dari Twitter hanya bisa mengupdate sosial atau yang bernama nge-tweet ya, biasanya tuh nge-tweet, dibatasi hanya 140 karakter. Jadi bedanya Facebook sama Twitter ini beda ketika mengupdate kalau dalam bahasa Twitter kan menge-tweet gitu. Kalau dalam bahasa Facebooknya mungkin mengupload status, seperti itu. Jadi berbeda. Kalau Twitter itu dibatasi kata-katanya, jadi angka-angkanya dibatasi hanya 140 tuh kalau Twitter. Tetapi Facebook bisa banyak, bisa terserah kita lah. Jadi itu penemuannya. Jadi di tahun 2004 dan 2006 ini sudah mulai yang namanya situs jejaring sosial itu sudah mulai ditemukan, sudah mulai dibentuk, seperti itu, sudah mulai dibentuk dengan realitas yang baru dan dengan pemikiran yang baru juga, sehingga ada opsi-opsi yang timbul dalam pemikiran dan mengupgrade semua yang ada di muka bumi ini, seperti itu ya. Lanjut ya. Nah, kemudian di 2010 ditemukan yang namanya Instagram, situs jejaring sosial yang penggunanya dimungkinkan untuk membagikan foto, video, informasi, dan berbagai tulisan atau artikel dengan mudah. Awalnya hanya iOS, tetapi sejak 2012 juga dimanfaatkan oleh pengguna Android. Jadi Instagram ini awalnya hanya digunakan oleh pengguna iOS Instagram, tetapi sejak 2012 dia sudah dibuka umum oleh pengguna Android. Jadi gadget yang sistem sistem HP-nya sudah Android itu bisa membuka aplikasi Instagram, seperti itu. Kemudian 2019 ditemukan Line, situs jejaring sosial yang penggunanya dapat berbagi foto, video, dan percakapan dengan pengguna lain. Di 2011 ditemukan Google yang diluncurkan oleh Google Plus, yang pada awalnya peluncuran Google Plus hanya sebatas pada orang yang telah diundang oleh Google. Setelah itu Google diluncurkan secara umum gitu. Jadi kesimpulannya ada step-step ya, ada hal yang harus dilalui untuk mencapai komunikasi hingga saat ini, sampai yang dulu yang namanya hanya telepon seluler yang belum sama sekali adanya aplikasi, hanya bisa berkomunikasi secara bicara aja gitu, belum ada namanya video call, mengirim foto, dan mengupload status, menge-tweet status, itu belum ada. Sehingga pada tahun-tahun selanjutnya sampai 2011 ini sudah ditemukan yang namanya berbagai situs jejaring sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kemudian peran media dalam sistem pemerintahan. Media menjadikan salah satu wadah untuk mensosialisasikan apa yang telah dikerjakan kepada masyarakat, dan pihak media sendiri pun membutuhkan
pemerintah sebagai sumber berita. Kita membutuhkan media untuk menyebarkan informasi supaya masyarakat tahu apa yang sedang kita lakukan. Jadi media di zaman sekarang itu sudah menjadi peran pembantu pemerintah untuk mengetahui apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah, diliput oleh media, dan media menayangkan di televisi, koran, radio, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi media itu salah satu wadah untuk mensosialisasikan kerja-kerja pemerintah agar masyarakat tahu apa yang pemerintah lakukan. Sangat penting sih untuk sekarang peran media. Jadi masyarakat yang belum mengetahui perkembangan pemerintahan saat ini, terus dengan adanya peran media ya bisa berfungsi pada saat ini. Ya, jadi kesimpulannya, peran media dalam perkembangan zaman ini, perkembangan teknologi ini sangat penting ya teman-teman semuanya, sangat penting dalam melakukan berita-berita, dalam menyebarkan berita-berita baik, berita buruk, itu semua dalam perkembangan ini. Bahkan tadi yang saya bilang yang di awal itu, situs-situs jaring sosial yang sudah ada, terus aplikasi-aplikasi yang ada, dan itu bisa menjadi salah satu untuk penyebaran berita-berita yang sudah ada gitu. Ya, jadi seperti itu ya kurang lebihnya teman-teman dalam perkembangan zaman saat ini. Kemudian penyampaian informasi yang dilakukan pemerintah dalam perkembangan zaman ini. Jadi menurut saya dalam penyebaran informasi itu sudah sangat mudah ya ketika ada kerja-kerja yang harus dilakukan oleh pemerintah, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai ke pemerintah kabupaten kota. Itu sudah sangat cepat jika memang ada hal yang harus disampaikan oleh pemerintah pusat. Dan tadi saya bilang dalam perkembangan zaman saat ini, perkembangan teknologi saat ini, peran media sangat membantu dalam kerja-kerja pemerintahan. Seperti itu. Dalam perkembangan zaman saat ini, penyampaian media sudah sangat mudah dengan dilakukan dengan membuat website terhadap penyampaian berita tersebut lalu disebarkan kepada pihak yang terkait. Seperti itu. Jika pemerintah pusat ada kerja yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, jadi bagaimana pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk mengetahui dalam secara penyampaian secara website ya pemerintah pusat tinggal membuat website terhadap penyampaian berita tersebut, lalu diakses oleh pemerintah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Seperti itu. Jadi sangat membantu sekali intinya itu. Website yang sudah ditemukan dari zaman yang waktu tadi saya bilang, terus aplikasi jaring sosial. Jadi penyampaian sudah disamaratakan semua agar masyarakat, semua pengguna jejaring sosial semua yang ada di negara Indonesia ini mengetahui apa yang pemerintah sekarang dilakukan dan apa yang akan segera dilakukan oleh pemerintah. Seperti itu. Ya, ini udah sampai slide terakhir juga ya teman-teman. Jadi menurut saya, kesimpulan saya, media komunikasi pemerintahan, topik yang saya ambil ini, berbicara media saat ini
ialah berbicara tentang perkembangan teknologi saat ini. Semakin canggih perkembangan teknologi saat ini, semakin mudah juga untuk masyarakat, untuk pemerintah dan pihak-pihak lain untuk mengakses melakukan hal tersebut. Jadi peran media dalam pemerintahan ini sudah sangat membantu, dan media komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah juga saat ini sudah sangat simpel, tinggal membuat website dan bisa diakses oleh siapapun itu yang memang berkaitan dengan hal itu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah tentang penjelasan saya, atau kurang benar, atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Semoga dalam kasus corona ini yang sedang dilawan oleh pemerintah Indonesia, dan khususnya semua yang sedang mengalami corona ini di negara kita, semoga cepat menghilang secepatnya ya. Kita berdoa sama-sama ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.